Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Terima kasih masih bersama Ria di Sertifikasi. Eh, Video kita kali ini akan berbicara lebih jauh tentang Rainbow Model Assessment, yaitu tentang seni menampilkan data statistik dalam pedaran warna pelangi. Jadi sedikit sejarahnya. Jadi kira-kira 4 tahun setelah kepulangan saya dari Amerika, kami terus-menerus melakukan research dan secara umum tes Priadi juga sudah diterima oleh pasar. Tetapi memang ada kendala besar bahwa data tes Priadi pada versi yang pertama itu relatif penuh dengan angka-angka tanpa ada sebuah interpretasi. Secara pemaknaan hanya ada tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya. Nah, sehingga cukup menyulitkan orang-orang untuk bisa mempelajari lebih jauh tentang tes Priadi. Tetapi alhamdulillah sejak kira-kira 6 bulan yang lalu kami sudah melakukan researchnya cukup panjang, hampir 1,5 tahun lamanya untuk bisa mencapai level Rainbow Model Assessment seperti sekarang. Jadi pada level komputerisasi yang cukup baik, pada level desain yang juga cukup baik, dan mudah-mudahan insya Allah Bapak dan Ibu juga bisa mempelajarinya juga dengan lebih mudah. Oke, kita akan mempelajari lebih jauh tentang Rainbow Model Assessment. Nah, secara umum yang dimaksud dengan Rainbow Model Assessment itu adalah bagaimana kita menampilkan data-data seperti ini dalam bentuk warna-warna. Ada warna merah yang berarti poor. Maknanya adalah kalau seseorang itu berada pada level warna merah pada traits kepribadian tertentu, boleh jadi yang bersangkutan itu dinilai kurang memiliki kemampuan yang cukup terkait pada aspek kepribadian tersebut. Karena secara umum Rainbow Model Assessment itu memiliki 3 pemaknaan mendasar. Jadi 3 pemaknaan mendasar. Yang pertama yaitu bahwa setiap warna traits kepribadian menunjukkan pemaknaan dan jarak terhadap rata-rata. Jadi kalau misalkan jarak terhadap rata-rata itu yang bahasa lain dari kata standard deviation. Nah, standard deviation secara umum akan membuat seseorang itu bisa membandingkan letak dirinya terkait dengan posisi terhadap orang-orang di sekitarnya. Dengan mengetahui standard deviation, maka kita bisa mengetahui apakah kita lebih kuat dibandingkan orang lain atau cenderung lebih lemah dibandingkan orang lain. Demikian juga orang lain bisa mengetahui bandingan dia dibandingkan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Rainbow Model Assessment bahwa pada setiap warna menunjukkan perspektif level kinerja testi atau klien yang berbeda-beda. Level kinerja ini ditunjukkan dengan warna-warna yang merah, kuning, hijau, misalkan biru, dan purple. Nah, demikian juga bahwa setiap warna menunjukkan perspektif level kekuatan dan kelemahan setiap individu. Jadi level kekuatannya dan kelemahannya juga ditunjukkan berdasarkan warna-warna. Ini penting sekali nanti Bapak dan Ibu mempelajari apa yang dimaksud kuat oleh Priyadi dan apa yang dimaksud lemah oleh Priyadi. Karena jangan sampai ada kecenderungan menunjukkan misalkan ketika datanya itu tinggi semua dianggap sebagai kekuatan. Padahal dalam perspektif Priyadi, kalau data itu tinggi tetapi ketinggian yang terlalu jauh dari batas normal akan membuat sesuatu itu memiliki pemaknaan negatif juga. Nah, Bapak dan Ibu, baiklah saya akan menerangkan bagaimana cara membaca data dengan model sampel seperti ini. Misalkan gini, kalau seseorang itu terletak dot warna merahnya pada misalkan pada trait social brain seperti ini. Ini adalah bangunan dari brain dominance, ada analytical brain, ada flexible brain, ada social brain, dan ada organized brain. Kalau seseorang itu terletak pada warna biru,
Ini misalkan di sini, ini maknanya pada traits kepribadian tertentu, maka yang bersangkutan itu dinilai memiliki kinerja yang tinggi. Sekali lagi, Rainbow Model Assessment selain menunjukkan pemaknaan jarak terkait seseorang terhadap rata sampel populasi, juga menunjukkan level kinerja dan level kekuatan serta kelemahannya. Jadi, kalau seseorang itu pada trait sosialnya itu terletak di warna biru, secara pemaknaan itu maknanya bahwa kinerja sosialnya dipandang baik, bahwa dia secara interpersonal relationship-nya baik, empatik, simpatik, dan ada kecenderungan lebih bergerak serta ekspresif dalam kesehariannya. Nah, kalau seorang itu berada terletak pada level warna biru, dalam perspektif kinerja, itu maknanya bahwa yang bersangkutan itu butuh usaha untuk bisa mencapai level warna biru. Misalkan di sini, pada fungsi analytical brain-nya, yang bersangkutan itu berada pada level warna hijau, yang bermakna dia butuh usaha untuk yang kuat untuk bisa mencapai level warna biru. Atau dalam pemaknaan analytical brain, bahwa yang bersangkutan dalam beberapa hal dinilai kurang faktual, boleh jadi intuitif. Intuitif itu kebalik, didapat dari nilai sosial yang tinggi, sehingga kadang-kadang dinilai kurang objektif dalam pengambilan keputusannya. Nah, sementara kalau sesuatu itu terletak, traits kepribadian itu terletak di warna kuning, dalam perspektif kinerja, itu bermakna usahanya harus lebih kuat lagi untuk mencapai level warna biru. Karena level warna biru adalah level warna yang dinilai memiliki kecocokan karakter kepribadian, sehingga yang bersangkutan itu akan menunjukkan level kinerja yang baik pada traits kepribadian tertentu. Kalau seseorang itu terletak di level warna merah, itu maknanya bahwa merah itu adalah titik kelemahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan harus sekuat tenaga mengantisipasi permasalahan yang ada karena faktor dia berada di warna merah. Nah, kalau dia warnanya purple seperti ini, itu maknanya dia touching the limit. Bahwa boleh jadi kinerjanya itu baik atau bahkan sangat baik. Bahwa kalau di data ini, boleh jadi yang bersangkutan itu kreatif, inovatif, dan konseptual dalam beberapa hal. Sehingga dipandang karakter orang yang kreatif, yang fleksibel. Tetapi karena kelebihan, ada indikasi permasalahan kepribadian menyertai kalau dia warnanya purple. Nah, di aspek ini, pada sampel ini, fleksibilitas yang tinggi akan menyebabkan seseorang itu mengalami permasalahan terkait dengan kecenderungan demonstratif menunjukkan ketidaksetujuannya, lebih membantah. Karena dia talkative, karena dia aktif berbicara, tanpa disadari dia terlihat lebih membantah atau menunjukkan ketidaksetujuannya secara langsung. Dalam beberapa aspek, fleksibilitas yang tinggi ada kecenderungan membuat seseorang itu cenderung mudah teralihkan karena fokus kerjanya yang banyak. Nah, ini menurut kami adalah eh, teknik yang lebih memudahkan klien untuk bisa membaca data. Jadi sekali lagi, sesuatu yang dianggap tinggi tidak serta-merta dianggap sebagai high performing, tetapi ada indikasi-indikasi yang menyertai bahwa kalau suatu data itu terlihat ketinggian, boleh jadi permasalahan kepribadian menyertainya. Nah, pada bahasan ini kita akan lebih fokus melihat pada strength and weaknesses pada setiap warna-warna yang kita ketahui. Misalkan saya mengatakan bahwa warna berbeda pada traits kepribadian menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda juga. Nah, kita menggunakan model dari Papy Kostick untuk bisa melihat kekuatan dan kelemahan seseorang.
Di aspek ini ada 3 kategori. Ada kategori yang kuat, kategori lemah, kategori kuat dan lemah. Nah, Bapak dan Ibu, coba perhatikan sekarang. Kalau kita perhatikan, pada kategori kuat, sesuatu itu dikatakan kuat pada Rainbow Model Assessment Priadi kalau dia berada pada level kedua dan level ketiga. Level ketiga traits kepribadian. Jadi warna biru kedua dan biru ketiga dari datanya. Nah, demikian juga mayoritas secara umum kalau sesuatu pada trait kepribadian tertentu, tapi tidak serta-merta. Pada kasus is in decision making, misalkan di kasus in decision making, nilai warna purple itu menjadi titik kelemahan. Ini yang akan kita pelajari lebih jauh nanti pada aspek kepribadian terkait dengan warna-warna. Dan itu menurut saya sangat dalam, Bapak dan Ibu bisa pelajari nanti. Misalkan pada aspek, tapi pada umumnya sekali lagi, warna purple pertama dianggap sebagai kekuatan. Kecuali pada aspek nanti is decision making, misalkan di agresivitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sesuatu itu dikatakan sebagai kelemahan kalau traits-nya itu dots warna merahnya terletak di warna merah, di warna merah. Pada warna merah ini yang kita sebut defisiensis, maknanya yang bersangkutan itu cenderung lemah di aspek ini. Misalkan pada kasus ini di social nature-nya, di kasus sampel ini, pada aspek social nature-nya yang bersangkutan itu cenderung lemah. Misalkan tidak terlalu suka berkelompok, kurang ramah, sehingga cenderung lebih bekerja sendirian dibandingkan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kelemahan juga dikatakan sebagai kelemahan kalau traits itu berada pada level warna kuning, tetapi kuningnya itu di level pertama. Misalkan di sini, terkait dengan need for closeness and affection, kami masih melihat yang bersangkutan itu memiliki titik kelemahan yang cukup kuat, yaitu terkait dengan keinginan untuk lebih simpatik, lebih empatik terkait dengan membaca dan mengapresiasi perasaan orang lain. Nah, tetapi yang menarik adalah kelemahan itu dilihat bukan pada nilai yang kecil saja, misalkan pada warna kuning dan warna merah, tetapi pada aspek kelebihan, pada aspek kekuatan yang berlebih. Misalkan di data ini, nilai seseorang itu berada pada nilai pace, mental alertness, sense of urgency yang sangat tinggi. Dalam pemaknaan ini, warna purple di level kedua menjadi titik kelemahan yang bersangkutan. Kenapa? Karena selain juga menjadi titik kekuatan, di data ini juga kita bicara tentang itu, bahwa mental alertness yang ketinggian akan menyebabkan seseorang itu tampak lebih serius sehingga dianggap kurang piknik. Atau dalam beberapa hal terlihat kurang fleksibel. Tetapi lebih dari itu, mental alertness yang tinggi akan menyebabkan seseorang itu menjadi overthinking terkait satu hal yang menjadi obsesi dia. Nah, kalau kita overthinking tanpa disadari, kita akan juga lebih worry, lebih mudah cemas dibandingkan yang lainnya. Oke? Nah, kita bicara yang berikutnya terkait dengan item yang kuat dan lemah sekaligus. Nah, di aspek ini, kalau kita perhatikan, saya meletakkan pada warna purple pertama dan purple kedua. Dalam beberapa aspek, seperti tadi saya sebutkan, bahwa warna purple pertama itu bisa menjadi kekuatan kalau misalkan seseorang itu berada di pace pertama, ini pace di purple pertama itu akan menjadi kekuatan. Tetapi pace kalau berada letak di level kedua kadang menjadi kekuatan dan juga kadang menjadi kelemahan. Dalam hal, sekali lagi, dalam hal is in decision making, misalkan seseorang yang terletak pada warna purple pertama atau purple kedua,
itu lebih cenderung dianggap sebagai titik kelemahan. Karena kalau seseorang itu izin decision making-nya berada pada warna purple level pertama atau level kedua, itu bermakna yang bersangkutan itu berani, betul, tetapi cenderung kurang berhitung. Spontaneous, intuitif, dan cenderung kurang objektif dalam pengambilan keputusannya. Nah, pada sampel pertama misalkan, pada sampel data ini, nah ini yang menarik Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa di data ini analytical brain seseorang itu di atas rata-rata kalau kita perhatikan. Nilainya rata-rata sampel adalah yang warna yang bulat ini 76,88, sementara nilainya itu 77 kalau di data ini. Jadi sampel ini nilainya 77. Nah, di flexible brain dia jauh di atas rata-rata pada standard deviation 7,49, nilai rata-rata 91,411, nilai dia 101. Di social brain dia juga jauh di atas rata-rata, demikian juga di organized brain. Nah, tapi Bapak dan Ibu coba perhatikan. Karena rainbow model itu berbicara bukan pada perspektif bahwa dia di atas rata-rata berarti dia maknanya unggul atau dia maknanya super. Tidak demikian. Rainbow Model Assessment itu pemaknaannya berdasarkan pemaknaan saya pribadi sebagai inventor terkait dengan data-data tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, dengan sampel model seperti ini, tidak semua dari kriteria item analytical brain, flexible, social, dan organized itu terletak di warna biru yang bermakna kinerjanya baik. Dalam perspektif kinerja, diagram bar pada sampel satu ini menjadi seperti ini. Jadi pada analytical brain sekali lagi, dia di atas rata-rata, tetapi dalam pemaknaan kami cenderung yang bersangkutan itu masih butuh usaha yang cukup kuat untuk bisa menaikkan sampai ke level analytical brain, yaitu di warna biru kedua atau biru ketiga yang menjadi syarat kekuatan. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan tadi organized brain-nya itu kan tadi di atas rata-ratanya bahkan cukup jauh. Tapi dalam perspektif kami terkait dengan pembelajaran data besar yang kita miliki, nilai organized brain 83 itu masih dianggap butuh peningkatan yang cukup untuk bisa mencapai level warna yang ideal, yaitu warna biru kedua atau biru ketiga. Jadi maknanya, walaupun dia di atas rata-rata, pada perspektif kinerja masih butuh peningkatan. Karena interpretasinya itu memang ini murni dari interpretasi saya pribadi berdasarkan pembelajaran terkait dengan ribuan data yang sudah dikonfirmasi selama ya hampir 4 atau 5 tahun saya berkecimpung setelah saya pulang dari Amerika. Nah, yang menarik adalah pada aspek sosialnya yang bersangkutan kita anggap dalam perspektif kinerja dianggap baik dan memang betul sampel yang bersangkutan pada perspektif kinerja sosial baik, warm, hangat, empatik, sempatik, dan memang kinestetiknya juga kuat, selalu bergerak. Nah, kalau kita perhatikan pada aspek flexible brain dari datanya yang bersangkutan ini dalam data kita masuk ke kategori purple warna pertama. Jadi dengan nilai tadi 101 masuk pada kategori purple warna pertama. Jadi kalau ditanya dominansi otaknya akan menguat di mana? Dari datanya cenderung di flexible brain dan social brain. Dengan karakter seperti ini memang diprediksi yang bersangkutan itu sosial, hangat, senang berinteraksi, senang berlama-lama menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya atau bersama kawan-kawannya, tetapi boleh jadi dianggap secara umum kurang taat terkait dengan aturan atau tidak terlalu nyaman bekerja dalam sebuah sistem, serta dalam beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan dianggap spontaneous atau kurang saksama atau kurang objektif.
Nah, kita akan lebih fokus sekarang mengambil contoh salah satunya di organized brain dengan menggunakan pewarnaan satu demi satu. Di organized brain, kalau data itu berada pada level warna kedua, di organized purple level kedua, itu maknanya bahwa klien itu perfeksionis. Perfeksionis itu artinya orangnya itu metodologis, cenderung eh, keras kepala terkait dengan implementasi metode pemecahan masalahnya. Sehingga ada kesan yang bersangkutan itu terlihat lebih metodologis, lebih terencana, lebih perfect dalam beberapa hal. Tetapi karena tadi saya sebutkan bahwa purple kedua dalam hal terkait dengan kekuatan dan kelemahan lebih banyak mengarah kepada kelemahannya. Pada aspek ini, purple kedua itu bermakna bahwa yang bersangkutan juga boleh jadi kalau dia terletak di warna organized brain perfect purple kedua, terlihat lebih cepat worry, lebih cepat cemas, lebih suspicious, lebih curigaan, dan dalam beberapa hal lebih demanding, lebih menuntut kepada lingkungannya perubahan. Nah, kategori kedua kalau di organized brain itu kalau dia berada pada level purple pertama dan biru ketiga. Kalau kita perhatikan ini pada kategori yang sebetulnya relatif mirip. Jadi karakter orang yang cenderung merencanakan apa yang diinginkannya, bekerja on target, terstruktur, tetapi kadang ribet, rada jelimet, mungkin bahasa yang tepatnya complicated. Dalam beberapa hal selalu mempertanyakan hal-hal yang mungkin kecil. Eh, Ini yang menurut saya indikasi bahwa dalam beberapa hal orang walaupun kinerjanya baik, pada perspektif sosialnya boleh jadi terlihat ada kekurangan. Misalkan orang yang organize, terencana, dianggap bisa menyelesaikan permasalahan, memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin kadang kompleks. Tetapi pada aspek sosialnya, biasanya orang yang cenderung terencana, on target dan terstruktur dilihat lebih kaku oleh orang-orang sekitarnya. Nah, kalau dia berada pada warna biru pertama dan biru kedua pada klaster kedua di data ini, ketiga di data ini, pemaknaannya bahwa yang bersangkutan cenderung terorganisasi dan mau mentaati aturan. Jadi pada aspek ini masih pada aspek yang cenderung pemaknaannya positif terkait dengan perencanaan dan organisasi. Nah, kalau seseorang itu berada pada level kedua warna hijau atau level pertama warna hijau serta level kedua warna kuning pada nilai organized brain, ada kecenderungan seseorang itu akan terlihat tampak sulit bekerja dengan perencanaan dan detail. Artinya dalam beberapa hal kecenderungannya dalam beberapa hal tidak merencanakan pekerjaannya secara langsung, secara seksama, dan kadang dalam aspek keseharian boleh jadi cenderung mensiasati aturan yang ada. Nah, kalau seseorang itu berada pada level warna kuning atau warna merah di data tes Predi terkait dengan organized brain, secara pemaknaan boleh jadi yang bersangkutan itu dinilai cenderung ceroboh. Cenderung ceroboh. Jadi cenderung kurang perhitungan dan abai terkait hal-hal detail. Sehingga ada kecenderungan dalam beberapa hal inkonsisten dalam pengambilan keputusan karena cenderung lebih spontaneous atau cenderung lebih mudah mensiasati peraturan yang ada. Sehingga kesannya memang tidak nyaman atau memang kurang nyaman bekerja di bawah sebuah sistem yang kaku, prosedural, dan sebagainya. Nah, misalkan di data ini juga saya akan menjelaskan satu aspek yang nanti akan diulang
untuk setiap aspek di brain dominance, mudah-mudahan ada 20 aspek di Puppy Caustic, mohon maaf, yaitu terkait dengan aspek ease in decision making. Tadi contoh sampel 1 itu model brain dominance-nya seperti ini. Model dari Rainbow Model Assessment-nya datanya seperti ini. Kalau kita perhatikan fleksibilitasnya tinggi, sosialnya tinggi, di organisasinya rendah. Di data terkait dengan Puppy Caustic-nya seperti ini. Kalau kita perhatikan di data Puppy Caustic, permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dari data sampel bersangkutan yaitu bahwa yang bersangkutan itu pertama cenderung spontan dalam pengambilan keputusan, yang kedua memang aktif dalam hal ini positif kalau dia menyebabkan seseorang itu istilahnya itu semangat ketika bekerja, tetapi menjadi negatif kalau dianggap tidak bisa diam. Terus kalau kita perhatikan juga memang keinginan untuk tampilnya tinggi dari yang bersangkutan, sehingga dalam beberapa hal yang bersangkutan memang cenderung show off. Ketika dia memiliki kemampuan tertentu, dia akan menunjukkan kemampuan itu di hadapan publik, dan dia menikmati ketika publik dalam beberapa hal memperhatikan yang menjadi kemampuannya itu. Berikutnya adalah dalam beberapa hal pada aspek need for change juga ketinggian, artinya bersangkutan cenderung inconsistent, menuntut kepada lingkungannya itu perubahan, sehingga ada kesan memang cepat mudah bosan. Dalam beberapa kasus di kategori orang dewasa, orang pemilik need for change yang tinggi cenderung memiliki beberapa keahlian tertentu yang boleh jadi beberapa sehingga cenderung lebih banyak tetapi memang tidak terlalu dalam. Nah, ini yang menarik dari datanya. Baik, saya akan membahas sekarang kalau kita perhatikan terkait dengan kelemahan yang mungkin muncul karena pada aspek nilai yang kurang dari datanya, salah satunya adalah need for rules and supervision. Kecenderungan yang bersangkutan untuk bisa menerima bekerja dalam sebuah sistem sehingga dipandang orang yang berkomitmen terkait dengan pekerjaannya. Itu dari datanya cenderung lemah dari yang bersangkutan. Yang kedua yang juga menjadi isu dari data yang bersangkutan yaitu terkait dengan kecenderungan fokus kerja yang mudah teralihkan. Jadi need to finish a task-nya memang di data ini yang bersangkutan cenderung multitasking sehingga ada kesan kurang bisa mengerjakan satu hal secara seksama dalam satu waktu. Tetapi yang bersangkutan juga di data ini juga dinilai memang lebih menunda. Nah, dalam hal decision making ini menjadi perhatian dari datanya dan kita akan elaborasi satu persatu pemaknaan dalam izin decision making. Misalkan dari datanya nilai 1 dan 2 dalam izin decision making itu bermakna berani dan cepat memutuskan. Betul. Tetapi kesan negatifnya cenderung kuat dari data yang kita miliki, yaitu ada kesan yang bersangkutan itu spontaneous, berpikirnya itu intuitif, lebih mengedepankan aspek emosi dalam pengambilan keputusannya dibandingkan objektivitas, sehingga ada kesan kurang berhitung, gegabah. Dalam bahasa lain, memang orang yang cenderung berada pada level pertama atau level kedua is in decision making di data Priyadi, cenderung karakter seorang pengambil keputusan risk taker. Jadi yang berani mengambil resiko. Nah, kalau seseorang itu berada pada level warna 3 di warna biru, saya pisahkan 3 dengan 2 dan 1, karena memang ada kecenderungan warna 3 di sini juga cenderung cepat memutuskan, namun masih terukur dan objektif. Tapi yang harus hati-hati, kadang-kadang karena sudah masuk ke level warna biru, dalam beberapa aspek pengambilan keputusannya juga cenderung lebih cepat, lebih berani. Tetapi sekali lagi objektivitasnya masih bisa dipegang. Nah, kalau seseorang berada pada level warna 2, level biru warna 2 dan 1, itu bermakna bahwa seseorang itu nyaman memutuskan, terukur dan objektif. Kadang lambat boleh jadi ya, tapi juga kadang cepat, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Nah,
Ketika seseorang itu dalam izin decision making masuk ke level warna 2, warna hijau level kedua atau hijau level pertama dan kuning level kedua, saya kasihkan jadi satu klaster di sini, ada kecenderungan seseorang itu cenderung lambat dalam memutuskan, objektif dan saksama dalam keputusannya. Yang bersangkutan pingin informasi itu menyeluruh dia pahami, baru kemudian dia bisa mengambil keputusan. Sehingga ada kesan dia seringkali berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan. Mengambil keputusan yang lambat dalam beberapa hal boleh jadi berimplikasi positif, dalam artian bahwa dia hati-hati saksama sehingga dia menunggu informasi itu lengkap dahulu baru kemudian dia mengambil keputusan. Tapi dalam perspektif entrepreneurship misalkan, kalau kita lambat mengambil keputusan, kadang-kadang kita kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan. Nah, ini yang menurut saya harus ada balancing, harus ada keseimbangan dalam hal aspek pengambilan keputusannya. Nah, sementara kalau seseorang itu berada pada level warna kuning pertama atau merah di warna dalam hal pengambilan keputusannya, pada klaster ini kami menganggap bahwa yang bersangkutan itu cenderung lambat mengambil keputusan. Bahkan dalam beberapa kasus ada kecenderungan yang bersangkutan itu cenderung lambat mengambil keputusan, boleh jadi bukan karena dia itu objektif dalam mengambil keputusannya, tetapi lebih karena yang bersangkutan itu tidak ingin dipersalahkan atas keputusan yang dia ambil. Seandainya keputusan itu salah, dia tidak nyaman kalau dipersalahkan. Sehingga ada kecenderungan lebih baik menghindari mengambil keputusan daripada mengambil keputusan beresiko bagi dirinya. Nah, ini yang disebut risk avoidance. Nah, pada sampel kedua, misalkan dari data tes Priadi, kalau kita perhatikan, di data ini nilai analytical brain-nya di atas rata-rata, flexible brain-nya di bawah rata-rata, social brain-nya di bawah rata-rata, organized brain-nya di atas rata-rata. Dalam modeling perspektif perspektif Rainbow Model Assessment, interpretasi saya terkait dengan data ini adalah seperti ini. Bahwa yang bersangkutan pada fungsi analytical yang sebetulnya sangat dekat pada fungsi yang warna biru pertama. Tetapi karena ini mungkin yang berbeda. Nanti saya akan berbicara lebih jauh di bab brain dominance. Bahwa fungsi analytical di data tes Priadi itu berkorelasi positif dengan self-control yang dimiliki oleh seseorang. Ada kecenderungan orang yang cenderung self-controlnya lebih baik, memiliki fungsi analytical thinking yang lebih kuat juga. Nah, sementara yang bersangkutan pada nilai fleksibelnya, walaupun di bawah rata, kami anggap pada posisi yang baik. Artinya sedikit di bawah rata, tapi pada posisi kinerja fleksibilitas yang oke. Pada aspek sosial, walaupun di bawah ratanya cukup jauh dari data kita, kami masih menganggap itu pada aspek sosial yang memang di bawah, jadi berada pada level warna hijau kedua, yang bermakna yang bersangkutan itu selektif dalam memilih kawan. Nah, pada aspek organized brain-nya, kalau kita perhatikan, yang bersangkutan itu memiliki kecenderungan yang kuat pada aspek organized brain. Jadi yang bersangkutan dianggap memiliki kecenderungan organize yang kuat. Artinya dia cenderung memaksakan, merencanakan on demand. Jadi on target dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, yang menjadi objek pembahasan data ini adalah merendahnya nilai analytical brain dari yang bersangkutan. Kalau kita perhatikan, modeling dari Papi Kostiknya adalah seperti ini. Bahwa yang bersangkutan cenderung memiliki nilai emotional restraint yang kuat. Yang rendah, mohon maaf. Sehingga dianggap emosional
dan bahkan fluktuatif. Nah, kalau kita perhatikan, need to be forceful-nya juga dari datanya kuat. Artinya agresif ketika diserang. Nah, pada aspek-aspek berikutnya yang dominan adalah, nah yang ini nanti akan jadi bahasan di bab permasalahan kepribadian yang kebetulan di sini tidak dibahas lebih jauh pada training Priadi Consultant, tapi akan dibahas di training Priadi Senior Consultant. Bapak dan Ibu diundang lagi untuk mengikuti training ini di yang lebih advance dari training kita sekarang. Jadi kalau kita perhatikan mental alertness-nya itu tinggi. Jadi thinking preference ini apa? Tingkat keseriusannya tinggi, tetapi pada saat bersamaan aktivitas fisikalnya juga tinggi. Kalau kita perhatikan ada data satu lagi yang menguatkan data terkait dengan kecenderungan followership-nya juga rendah dari datanya di sini. Followership yang rendah itu bermakna yang bahwa yang bersangkutan cenderung membantah atau bahkan membangkang terkait dengan otoritas. Nah, indikasi yang kuat dari data ini, misalkan terkait dengan mental yang sama-sama kuat, kalau mental alertness-nya, activity levelnya sama-sama kuat, ada indikasi permasalahan biasanya. Demikian juga kalau nilai sosial, nilai emosionalnya rendah, pada saat bersamaan terkait dengan kepatuhannya juga rendah. Nih, data ini sebetulnya yang menarik dari data ini, bahwa yang bersangkutan itu memang betul organized, demanding, tetapi dengan fungsi emosi yang cenderung tinggi, ada indikasi menyebabkan yang bersangkutan itu mengalami atau sering mengalami mood swing. Jadi perubahan mood yang cenderung kuat, sehingga cenderung mudah merasa tertekan dalam beberapa hal. Ingat pada bahasan kita tentang nilai R. Nah, sampel ini ada kecenderungan memiliki nilai R yang tinggi, tetapi dengan karakter leadership yang dominan dan emosi yang cenderung self control yang cenderung rendah. Sehingga dengan indikasi flexible brain yang tadi juga cenderung tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Sehingga ada indikasi bahwa yang bersangkutan memang cenderung moody, dan kalau seandainya yang bersangkutan mengalami permasalahan, boleh jadi permasalahannya itu perlu diselesaikan dengan bantuan orang lain. Karena boleh jadi yang bersangkutan ketika bermasalah cenderung menghindari atau konflik secara langsung, atau bahkan seandainya tidak bisa diselesaikan melalui konflik tersebut, yang bersangkutan cenderung lari dari eh, keramaian. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang menurut kami penting dipelajari oleh Bapak dan Ibu terkait dengan Rainbow Model Assessment. Karena Rainbow Model Assessment itu ternyata bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan interpretasi data dalam perspektif warna yang berbeda-beda dan pemaknaan yang juga berbeda-beda. Terima kasih. Terus bersama kami, insya Allah setelah ini saya akan menerangkan konsep brain dominance dari Priadi dengan memberikan sampel, sekitar 6 sampel data yang akan dibahas dan detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.